warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 hukum adat. Kami akan menyampaikan materi tentang suku Minangkabau untuk proyek sebelum UAS. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Salsa Daripa dengan NPM 2451129. Perkenalkan saya Krisia dengan NPM 2451243. Perkenalkan, nama saya Rahel Kecia Muskita dengan NPM 2451158. Perkenalkan, nama saya Anita Putri dengan NPM 2451065. Saya Fazlul Rahma dengan NPM 2451150. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Nisa dengan NPM 2451072. Perkenalkan, nama saya Rehan Sagita Lindana dengan NPM 2451159. Di sudut barat Sumatera, tersembunyi sebuah surga yang menggugah mata. Selamat datang di Minangkabau. Daerah yang mempesona dan memukau. Memanggil kamu untuk datang melihat keindahan bumi, bertemu dengan keindahan hati. Keindahan alam dan adat istiadat yang kaya bercampur menjadi satu dengan banyak cerita. Matahari yang semakin merunduk di balik cakrawala menjadikan momen ketika langit berubah menjadi latar belakang yang sempurna. Di Minangkabau sendiri memiliki 9 adat pernikahan, yaitu yang pertama adalah Maresek. Maresek adalah prosesi pihak keluarga mempelai wanita berkunjung atau mendatangi kediaman mempelai laki-laki. Yang kedua, Meminang. Prosesi di mana pihak lelaki mendatangi pihak perempuan untuk meminang perempuan bagi keluarga mereka. Yang ketiga adalah Mentasya. Meminta izin adalah calon mempelai pria yang mengabarkan dan memohon doa restu tentang rencana perkawinan kepada mama-mamanya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga, dan para sesepuh yang dihormatinya. Lalu yang keempat adalah Babako. Babako ini adalah wujud menunjukkan kasih sayang bako calon mempelai wanita yang ikut memikul biaya sesuai kemampuan atau memberikan barang antaran tersebut. Yang kelima adalah Malam Bainai. Malam Bainai sendiri itu menjelaskan tentang memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Acara Malam Bainai ini dilaksanakan di rumah anak daro yang diadakan pada malam sehari sebelum hari pernikahan. Yang keenam, Manjapuik Marapulai. Yang bisa disebut juga tradisi menjemput pengantin pria oleh pengantin istri sehari sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak keluarga. Yang ketujuh adalah penyambutan di rumah anak daro, yaitu menyambut mempelai pria di rumah mempelai wanita. Pada prosesi ini, kaki mempelai pria dipercikkan dengan air sebagai wujud mensucikan, kemudian berjalan menapaki kain putih dan menuju ke pintu rumah mempelai wanita sebagai tempat akad pernikahan. Yang ke-8 adalah akad pernikahan. Rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang ke-9, Basandia. Yang artinya bersanding, bila kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri setelah akad nikah, maka mereka berdua dipersilakan untuk bersanding atau bersandiang di pelaminan. Di saat itulah nanti mereka akan menantikan tamu-tamu yang akan datang. Nah, sistem perkawinan Minangkabau yang pertama adalah pernikahan sesuku. Pernikahan sesuku ialah adat Minangkabau melarang untuk orang-orang Minang kawin dengan orang yang sesuku atau serupun. Nah, larangan nikah ini itu berdasarkan pada maqasid syariah berada pada tingkat hajijiyat, yaitu tujuan untuk memelihara keturunan. Yang kedua adalah menganut sistem matrilineal. Adat Minangkabau sendiri menganut sistem matrilineal yang artinya pihak perempuan yang aktif dalam pernikahan dan mendatangi pihak lelaki. Dan kelak anak-anaknya akan mengikuti garis keturunan ibunya. Yang ketiga adalah Manjalang Mintau, yaitu
Pihak perempuan atau anak daro wajib mengunjungi rumah orang tua pihak lelaki. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu warisan dalam Minangkabau. Pertama, secara mitologi, warisan berasal dari bahasa Arab, yaitu warista, yaristu, itsdan, dan miratsan. Artinya, berpindahnya suatu dari seseorang ke orang lain, atau satu dari kaum yang lain. Lalu dalam Minangkabau, warisan itu ada warisan benda, yaitu pusako. Dan pusako itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Dan yang tidak benda itu ada di kategorinya dua, yaitu sako dan sasako. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian harta warisan Minangkabau. Itu ada 3. Yang pertama itu ada pusako, yang kedua ada sako, dan yang ketiga itu ada sangsako. Nah, pusako ini adalah harta berupa benda yang bisa dilihat. Nah, harta pusako sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama harta pusako tinggi, dan yang kedua itu harta pusako rendah. Kalau harta pusako tinggi itu adalah harta yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang dahulu dan diatur dalam hukum adat. Nah, itu bisa berupa benda tadi ya, misalnya bendanya itu maksudnya di sini rumah gadang, sawah, ladang, dan lain-lain. Itu harta pusaka tinggi. Nah, kalau harta pusaka rendah itu adalah harta dari hasil mata pencarian orang tua mereka dan diturunkan kepada anak mereka gitu. Itu harta pusaka tinggi. Nah, ketentuan dalam hukum adatnya itu adalah birik-birik tabang kasama, dari sama turun ke halaman, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke manakan. Di sini maksudnya kalau harta pusaka tinggi itu dia tuh dilakukan secara turun temurun. Selanjutnya kita masuk ke bagian sako. Nah, sako di sini adalah harta yang tidak benda atau tidak berwujud yang bisa diturunkan secara turun-temurun. Nah, itu misalnya seperti gelar datu pada Batagak Panghulu. Itu misalnya tuh gelar dari datu-datu sebelumnya diturunkan ke datu-datu sesudahnya. Nah, kemudian tuh adalah suku dari ibu. Nah, karena Padang ini menganut sistem matrilinear, jadi sukunya yang dari ibunya itu bakal turun ke anaknya. Kemudian ada patata petiti atau kie yang bisa digunakan di acara-acara adat di Minangkabau. Itu bisa diturunkan secara turun-temurun ya. Nah, yang kemudian ada yang ketiga yaitu ada sangsako. Sangsako di sini sendiri itu dia yang tidak bisa diturunkan secara turun-temurun, jadi hanya miliknya pribadi. Itu tuh bisa berupa gelar laki-laki ketika menikah dengan perempuan dari Minangkabau, dan yang kemudian adalah gelar yang didapatkan karena dia memiliki jasa di daerah tersebut. Nah, jadi kalau harta pusako itu adalah harta benda yang bisa diturunkan secara turun-temurun, sedangkan kalau sako itu harta yang tidak berupa benda yang bisa diturunkan secara turun-temurun, itu bisa berupa suku, dan yang ketiga itu adalah sang sako. Kalau sang sako ini dia tuh harta tidak benda juga, tetapi dia tidak bisa diturunkan secara turun-temurun. Itu bisa berupa gelar yang dia dapat dari gelar yang dia dapat dari memiliki jasa gitu. Selanjutnya adalah hukum tanah adat di Minangkabau. Nah, yang pertama adalah sistem kepemilikan tanah adat di Minangkabau. Tanah adat di Minangkabau dikenal sebagai harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu atau matrilineal. Kepemilikan tanah adat itu bersifat komunal, artinya tanah tersebut dimiliki oleh kaum atau keluarga besar, bukan oleh individu saja. Tanah adat itu juga tidak dapat dipindah tangankan secara permanen dan tetap menjadi milik bersama generasi yang akan mendatang. Lalu, yang kedua adalah pengelolaan tanah. Di sini,
Pengelolaan tanah adat di Minangkabau berada di bawah tanggung jawab Mama Kepala Waris. Siapa itu Mama Kepala Waris? Mama Kepala Waris ialah seorang laki-laki yang dipercaya memimpin kaum dan menjaga tanah adat. Keputusan terkait penggunaan tanah, seperti untuk sawah, ladang, atau tempat tinggal, harus melalui musyawarah yang melibatkan nenek mama atau pemimpin adat dan anggota kaum lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahel. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rahel Keisha Muskita dengan MPM 24511158. Poin ketiga adalah fungsi tanah adat. Fungsi tanah adat di Minangkabau sangat beragam, sangat banyak. Tetapi pada intinya, tanah ini digunakan untuk kepentingan bersama sebagai penopang ekonomi, kehidupan ekonomi, misalnya pertanian atau pemukiman. Selain itu, tanah adat juga memiliki nilai simbolis sebagai warisan budaya dan identitas kaum yang dilestarikan. Yang keempat itu ada aturan penggunaan tanah. Tanah adat tidak boleh diperjualbelikan secara permanen karena dianggap sebagai warisan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tanah adat dapat disewakan atau diagunkan dengan kesepakatan bersama dan dari kaum atau keluarga besar yang memiliki tanah adat tersebut. Poin yang kelima adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Nah, dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan terkait tanah adat ini, masyarakat Minangkabau lebih mengutamakan yang namanya mekanisme melalui musyawarah. Dalam hal ini, mereka melibatkan nenek mama, ulama, alim ulama, cerdik pandai, dan tokoh masyarakat lainnya sebagai pihak yang memediasi dan memberikan solusi sesuai dengan nilai-nilai adat. Jika mekanisme adat tidak berhasil dilakukan dan masyarakat tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat dibawa ke ranah hukum negara. Meskipun hal ini jarang dilakukan karena masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian adat dan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip adat. Contohnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria atau disebut juga dengan UU PA, dan kebijakan pemerintahan terkait pendaftaran tanah sering sekali berbenturan atau berbentrokan dengan prinsip kepemilikan komunal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Nah, secara keseluruhan, hukum tanah adat dalam masyarakat Minangkabau mencerminkan keuntungan nilai budaya yang lebih diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah perkembangan hukum modern, keberlangsungan sistem memerlukan perlindungan dan pengakuan agar tetap relevan dan tidak kehilangan jati dirinya. Kerapatan Adat Nagari Tapan telah melaksanakan peradilan adat dalam menuntaskan sengketa tanah di tengah sanak keponakan di bawah payung Kerapatan Adat Nagari Tapan. Peradilan adat berawal penyampaian laporan gugatan secara tertulis kepada Kerapatan Adat Nagari. Halo, saya Salma akan menjelaskan hukum pidana adat di suku Minangkabau. Ada 8 aturan pokok yang menjadi dasar hukum di Minangkabau, Sumatera Barat, atau yang bisa disebut juga Undang-Nan Salapan. Aturan ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat Minangkabau untuk menjaga keharmonisan sosial, budaya, dan spiritual. Nah, di sini pasti kalian penasaran nih, bagaimana sih contoh pelaksanaan hukum pidana adat di Minangkabau? Di sini kami mengambil satu kasus yang sudah terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini, di salah satu negari atau desa di Sumatera Barat terjadi kasus perzinahan antara seorang pria dan wanita yang keduanya sudah menikah. Masyarakat menemukan mereka dalam keadaan mencurigakan di sebuah tempat yang tidak pantas untuk pasangan sudah menikah dengan orang lain. Kasus ini dianggap sebagai pelanggaran termasuk dalam kategori sumbang dua baleh yang mencoreng nama baik keluarga
belah pihak serta negari. Nah, bagaimana sih proses penyelesaian kasusnya? Yang pertama adalah panggilan dan musyawarah di balai kota pelaku dipanggil untuk menghadiri musyawarah adat di balai adat bersama ninik mama atau orang tua dari kedua belah pihak dan beberapa tokoh masyarakat. Proses musyawarah ini dilakukan agar semua pihak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan permasalahan secara terbuka dan mencari solusi yang terbaik bagi pelaku, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan musyawarah, beberapa saksi adat diputuskan sebagai bentuk hukuman sekaligus pembinaan bagi pelaku. Yang pertama adalah pembayaran maaf terbuka. Kedua, pelaku diminta untuk meminta maaf kepada keluarga masing-masing dan masyarakat setempat. Ini merupakan bentuk penyesalan mereka atas perbuatan yang merusak keharmonisan sosial. Yang kedua, ada pembayaran denda adat atau disebut dengan ganti rugi. Sesuai dengan ketentuan adat setempat, denda adat diberikan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Denda ini bervariasi tergantung pada kemampuan pelaku dan bentuk pelanggaran. Namun, pada kasus ini berupa uang dan beberapa barang untuk dipersembahkan ke pihak keluarga yang dirugikan. Yang ketiga adalah yang terakhir, kewajiban untuk mengikuti kegiatan adat. Kedua pelaku ini juga diwajibkan mengikuti kegiatan adat selama periode tertentu sebagai bentuk etikat baik untuk berintegrasi kembali di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai proses rehabilitasi sosial bagi pelaku. Halo, saya Rasa Gozona Mintana dengan NPM 2451159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kekeluargaan dari adat Minangkabau. Sistem kekeluargaan adat dari Minangkabau ini menganut prinsip matrilineal, di mana garis keturunan dan pewarisan harta mengikuti garis ibu. Dalam struktur ini, perempuan memiliki peran penting sebagai pemilik harta pusaka yang diturunkan kepada anak perempuan. Keluarga tinggal dalam rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan adat. Pernikahan dilakukan dengan melamar dari pihak perempuan dan suami menjadi bagian dari keluarga istri. Hubungan kekeluargaan diatur melalui istilah seperti saparwi atau keluarga seketurunan dan sumando atau suami dari pihak perempuan yang mencerminkan solidaritas dan gotong royong di dalam masyarakat. Sekian materi yang bisa kelompok 5 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.